waktu Metallica ada rilis Black ada Album. kerusuhan itu, Oh, gitu? ya. Enter the Sandman itu kan? Enter the Sandman. Iya. Oke. Ya. Saya udah deh, aku nggak mau lagi lah, cukup deh. Hey guys, welcome to my channel. Welcome to episode 21. Ini istimewa karena udah lama nggak diinterview dan boleh diinterview. Bagi kalian yang ngikutin podcast saya nggak rutin karena memang cuma hobi, passion, nggak ada target apa-apa. Kalau ketemu figur yang inspiratif, yang ngeklik dan kebetulan mood, ada waktu ya direkam. Kalau gestarnya berkenan, kalau enggak ya enggak. Jadi makanya kalau lu follow podcast gua nggak rutin memang. Kalau di Indonesia gua punya heroes beberapa. Yang di manajemen ada manajemen guru Pak Tanria Bank, itu ada di episode 10. Kali ini gue bertemu salah satu heroes gue lagi. Kalau gue ingat beliau itu kayak seperti Bruce Wayne-nya, Batman-nya Indonesia. Intelektual, hal intelektual, lalu sukses di berbagai bidang, juga rocker lagi. Jadi waktu gue kuliah, waktu SMA kuliah, beliau itu salah satu idola gue, figur. Kebetulan nama depannya sama. Kalau gue jelasin dia punya pabrik mobil apa, pasti lo semua sudah nebak. Ya, tanpa berkepanjangan lagi, kita ketemu dengan Pak KPH Salahuddin Setiawan Jodi Nur Hadiningrat atau dipanggil Pak Setiawan Jodi. Setiawan Jodi aja. Pak, isenantar Pak. Ya, oke. Udah lama nggak interview, tiba-tiba aku kebetulan waktu itu mikir Pak, lagi saya punya cita-cita tuh ingin interview legend-legend idola saya Pak Indonesia. Waktu itu mikir Pak Iwan Fals, Pak Setiawan Jodi Pak Jodi telepon saya pagi-pagi itu, Pak. Iya loh, jadi nyambung, Pak. Iya. Iya. Karena aku kalau untuk alat-alat musik yang apa kan minta advisnya kan. Iya. Enggak lah, aku belajar dari Pak Jodi lah. Pak, kalau boleh nih, Pak, kita ngomong dari awal karirnya, Pak. Pak Jodi kan dari Solo nih, anak cucunya, grandsonnya Dr. Wahidin Sudirohusodo, Pak ya. What's the story, Pak? Dari kecil tuh memang dididik jadi seniman macam-macam atau gimana, Pak? Karena memang sejarahnya Dr. Wahidin sendiri seorang seniman. Oh, seniman? Selain beliau dokter, ya. Beliau juga melukis. Bisa memainkan karawitan slendro pelok. Okay. Lalu kan beliau kan punya anak juga. Iya. Dr. Sulaiman, itu ayahnya ibu saya. Oh, oke. Lalu Abdullah, itu bapaknya Basuki Abdullah. Oh, bapak related ke Basuki Abdullah ya? Itulah melukis juga. Oke. Jadi dari kecil apa jelasin melukis atau? Dari kecil karena sering ketemu di keluarga. Iya. Dan saya perlu dekat sama Basuki Abdullah. Lalu saya mengagumi beliau kalau membuat sketch. Oke. Basuki Abdullah jadi your uncle, Pak ya? Jadi my uncle. Your uncle. Oke. Kalau beliau membuat sketch ini luar biasa. Iya. Tapi Bapak belajar otodidak atau les? Otodidak. Otodidak. Wow. Oke. Lah, itu sekarang baru belajar dari YouTube. Wah, sekarang? Enggak. Canda aja. Oke. Jadi, Pak, waktu dari dulu belajar ngelukis, lalu gitar, gimana ceritanya, Pak? Kan dikenal sebagai gitaris. Itu gimana, Pak? Karena itu di keluarga aku juga pada main gitar. Oke. My father, my uncle. Semua main gitar? Main gitar. Kenapa nggak drum? Karena gitar ini kan simple, affordable atau mudah terjangkau harganya. Oke. Dan di Solo ada pabrik gitar di Kampung Kedawung itu. Oh, jadi ya naturally belajar gitar. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Oke. Lalu SMA, Pak? Di Solo juga? Solo. Oke. Saya ingin dikenal sebagai seorang otodidak. Dan sekarang saya baru belajar. Dari University of Life of Artificial Intelligence. Really? Seriously? Ya, dari semua. Tadi YouTube, iya. Dari Safari Google, semua. Itu kan AI-nya kan Melbourne University. Iya. Tapi kalau I'm learning every morning. Sampai sekarang? Wow. Pak, itu sampai saya pernah baca, Pak. Waktu di Amerika, Pak juga berteman dengan Mick Jagger, Pak, di New York. Betul nggak, Pak? Kenal juga, Pak? Ya, tapi kan sudah lama ketemu. Ya? Dengan beli udah hampir 10 tahun lebih, 15 tahun lebih malah. Nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu. Oke.
apakah masih ingat? Oh, Gitu oke. aja. Ingat lah, Pak. Iya lah. Iya, iya. Ya. Loh, tapi Bapak itu berarti banyak di daerah East, New York atau di West, Pak? LA, Pak? Both. Both. Ya. Oh, oke. Saya pernah punya rumah di Bel Air juga. Di Bel Air, wow. Atau Iya, iya. di East Coast juga pernah. Iya, iya. Bel Air Waktu masih muda. Oh, iya, iya. Sekarang rumah Indonesia lah. Tommy Iya. top lah ya. Wah. Bel Air ini dekat, teman-teman tahu, di Beverly Hills di daerahnya. Ya. Iya. Pak, Upper jadi pulang dari sana tahun berapa, Pak? Amerika, Pak? Saya kalau pulang udah tahun 70-an 7 udah pulang. 70. Tapi sering pulang balik karena business trip. Ya? Gitu. Oh, business trip. So, sebelum musik dulu atau bisnis dulu, Pak? Udah bisnis dulu, Pak ya? Both side. Both sides. Ya. Oh, oke. Masih muda mau mulai belajar bisnis. Iya. Saya kan ada kayak orang tua saya sendiri, Iya. ya, banyak pelajarin bisnis. Oh, Bapak lanjutin usaha orang tua? Enggak, orang tua kayak ada orang Amerika yang seperti orang ajarin. tua saya. Oh, oke. Kita yang formal ya, Iya. di Amerika ikut mertua saya. Iya. Oh, di Amerika ikut mertua. Punya kantor. Oke. Itu Pak, Bapak kan dikenal sebagai pengusaha kapal tanker, oil, communication juga ada. Tapi yang waktu itu yang paling fokus di mana, Pak? Saya pernah punya saham di Telkomsel. Telkomsel, oke. Sebagai pendiri Telkomsel. Oke, Telkomsel, wow. Sahamnya cuma kecil tapi ya juga. Oke. Pak, yang paling menarik, Pak, yang menjadi perhatian kalau teman-teman melihat Google pasti lihat sekarang kalau orang-orang lagi flexing kayak Crazy Rich punya Lambo, Ferrari. Kalau Pak Jody ini yang punya pabriknya dulu, Pak. Ceritanya gimana, Pak? Kalau boleh tanya, Pak. Itu kan menarik banget, Pak. Enggak, pertama kali saya ada understanding yang baik sama Tommy. Oke. Pak Tommy Soeharto ya. Lalu saya maju dulu di depan. Melalui Megatech itu, Pak ya? Megatech, Oke. sama-sama sama Tommy. Iya. Approach Lamborghini dari Chrysler, ya, Pak? Lama saya ambil dulu dari Chrysler, terus sebetulnya sama Tommy, tapi Tommy waktu tahun dan berapa, Pak? berjalan baik. Tahun berapa, Pak, itu? 93? 90-an 3. 93, oke. Ya, itu berjalan baik. Sampai krisis ekonomi, Akhirnya Pak? saya nggak apa-apa, ada understanding yang baik juga. Nggak ada ribut sama Tommy, saya mundur. Oh, oke. Ya, Oke. bukan ada beda pendapat, tapi itu yang baik. Maksudnya Tommy juga baik. Oke. Jadi Bapak dia ingin kerja sama grup Asia, saya ingin sama Eropa. Gitu. Oh, oke. Tapi waktu Tommy, singkatnya ya, waktu Tommy kita semua mengalami kesulitan. Iya. Tahun 98 krisis ekonomi. Akhirnya Tommy juga setuju itu dilepas sama Audi Eropa. Oh, oke. So now I'm happy now. Lamborghini and good hand. Oh, iya. Semua yang punya Lamborghini, congratulations. Oh iya, congratulations. Now Lamborghini under the roof of Audi. Iya. Tahun 98 pindah, Pak ya? Iya, kan bayangin kalau dulu Lamborghini diambil misalkan pabrik mobil dari Honggi, China, kan aku dimakin orang Eropa. Iya. Gitu aja. Tapi legend, Pak. Nah, Tommy understand. Iya. Kita nggak ada bisnis apa-apa, tapi kita personal baik. Oke. No politik, no business, no politik. Iya. Tapi either of you, Pak, one of you, Pak Tommy atau Pak Jody nggak nyesel, Pak, Lamborghini sampai lepas waktu itu? Ya, tanya aja Tommy. Tapi Bapak ikhlas nih, memang nggak? Ikhlas, terpaksa. Saya udah mundur duluan. Oh, sudah mundur duluan. Cuman saya mau ngasih supporting berarti Eropa, apapun, entah Audi, entah BMW waktu itu. Iya. Memang. Tapi Audi kan di bawah Volkswagen. Oh, oke. Volkswagen. Saya sama Tommy pernah mengunjungi Volkswagen juga, udah diundang kita ini. Tapi you guys sold it at a big profit, Pak ya? Karena saya baca dibeli waktu itu 25-40 juta US, Pak ya? Waktu beli pertama kali dari Chrysler, Pak ya? Itu urusan Tommy kalau. Oke. Ngomong gitu. Oke. Yang penting innovation-nya. Oke. Sekarang kalau kita mau bikin pabrik mobil, ada dua yang penting. Apa yang dilakukan Elon? Satu, engineering-nya, kesiapannya. Engineering-nya. Kedua, benchmark atau trademark. Labelnya mobil itu apa? Oh, oke. Dibikin di Pulau Jawa, atau di Indonesia, nggak apa-apa. Tapi yang penting kalau bisa namanya juga misalkan aja ambil nama Amerika yang terkenal dulu, Studebaker, American Automobile, Pak AMC gitu ya. Lalu engineering-nya dipersiapkan yang matang. Itu Elon Musk gitu.
engineeringnya matang ya dia Tesla Iya, jalan. Tesla jalan. Yang Iya, susah dikejar orang. iya, iya. Loh Pak, tapi kalau curious Pak, sebelum prior to acquisition of Lamborghini from Chrysler Pak, Bapak kan punya Vector. Ya itu sebelumnya betul. Itu mobil sport juga kan waktu itu Pak? Supercar juga. Supercar juga kan? Itu Bapak already own that ya Pak? Ya, terus lalu dilepas kita juga? sama-sama sama Tommy juga, jadi satu di. Oke. Waktu saya Vector juga engineeringnya kuat. Kuat Pak, saya masih ingat Pak. Itu waktu saya kuliah di Amerika, wah saya senang, hebat orang Indonesia. Iya. Pak, oke, from that Pak, dari situ saya setelah itu lebih tahun 90 ke atasan, kemudian saya paling sering baca Pak Jody dengan gengnya Kata Takwa sama suami. Bisa ceritain Mbak, yang mana duluan? Gimana? Suami dulu. Tapi sebelum suami Mata Dewa dulu. Mata Dewa dulu. Mata Dewa dengan siapa aja Pak? Mata Dewa dengan siapa aja? Saya cuma nyumbang satu lagu aja ya, Mata Dewa itu. Oke. Jadi dari suami ke Kata Takwa Pak? Ya. Oke. Mata Dewa, suami, Kata Takwa. Kata Takwa terdiri dari siapa aja waktu itu? Pak Rendra juga ya? Yang prinsipal ya Pak Jody. Ya saya sendiri, Rendra, Iwan, Jabu, Yogi. Yogi keyboard. Ya. Oke. Ya, lalu yang second layernya ada Toto. Iya. Ini Sisri, almarhum. Iya. Waktu itu belum ada ini Pak ya, YouTube belum banyak Pak ya, belum ada Pak ya. Waktu itu belum ada YouTube Pak ya. Belum ada. Belum ada, sayang sekali. Sekarang pada menonton anak-anak kita, cucu-cucu kita nonton semua. Saya ingat kalau waktu itu konsernya Karena Takwa, gila-gilaan Pak alatnya Pak, banyak sepanggung Pak. Ya, gila itu pelopornya super rock band waktu itu Pak ya. Ya. Terakhir konser 2011 Pak ya? 2011. Atau Bapak habis operasi Pak ya? Iya. Yang ngurus sound di Doni itu di SS itu. Doni di SS, ya Pak Doni, iya. Loh Pak, kok masih sempatnya Pak ya? Waktu itu kan ngurusi berbagai bisnis Pak. Waktu itu terkenal kapal tanker macam-macam Pak. Juga sempat ngeband Pak. Sehingga kita ngeliat itu wah itulah banget nih. Ya. Itu gimana Pak bagi waktunya waktu itu Pak? Saya lihat totalitas kedaulatan hidup itu kelihatannya saya butuh itu. Balancing. Oke. Otak kanan, otak kiri itu harus Iya. ada sinkretismenya. Iya. Gitu. Lah, Pak Jody kan terkenal ini Pak, lagu-lagunya kan serat kritik sosial Pak, kritik ke penguasa. Sedangkan Pak Jody juga dekat dengan penguasa. Gimana tuh Pak waktu itu Pak? Ya justru karena saya dekat dengan keluarga Pak Harto. Iya. Bahkan saya pernah marah dibilang kroninya Pak Harto. Karena saya pengen jadi kroninya tapi nggak bisa. Gimana? Piye maksudnya Pak? Gimana? Ya itu tuh ada media lah, bilang gua kroninya, saya marah sama media itu. Oke. Gua ini nggak mau, bukan aku nggak bisa. Tapi saya bilang nggak marahnya, karena saya nggak bisa jadi kroninya. Aku kroninya putra putri beliau aja, putranya beliau terutama. Deket kroni itu kan kawan lama. Oke, artinya kawan lama. Kawan lama gitu. Iya. Jangan kroni yang negatif, kroni yang positif, why not? Iya. Tapi from the beginning Pak ya, Bapak kan dekat dengan keluarganya Pak Harto. Ya, lalu kemudian dengan Pak Gus Dur juga ya. Iya. Ya, kemudian juga siapa lagi Pak ya? Pak Jokowi juga Pak ya. Solo Pak ya. Dekat semua Pak waktu itu Pak ya. Ya, namanya pengusaha. Pengusaha ya. Seniman. Iya. Saya nggak mau terlibat di politik praktis. Iya. Partai apapun, saya nggak mau ikut. Iya. Partainya ya Partai Nusantara ini lah yang bisa kan Tata Takwa itu. Takwa Partai Nusantara itu. Oke. Nusantara itu ya suara bersama. Apa Bapak waktu itu nggak sempat ditelepon Mbak? Misalnya sama teman-teman di penguasa, jangan ngeritik terus aja atau gimana? Bukan ditelepon lagi, dipanggil. Pak Harto tahu ya saya hanya takut sama satu orang namanya LBM, Leonardo Beni Murdani. Karena beliau Pak Beni orang Solo. Oh iya, Pak Beni orang Solo, Pak? Orang Solo. Keras sekali, saya pikir orang... Iya. Oke. Dan ayah saya itu kan dulu kan senior TP namanya. Oke. Tentara pelajar. Lama kenal Pak Harto, kenal Pak Beni. Oke. Jadi ada apa-apa Pak Harto nyuruh Pak Beni telepon? Iya. Kalau saya sering dipanggil Pak Beni itu dipikir aku dekat pada aku sama di interview. Interview. Oke. Ya. Ini saya cerita ini karena kamu dekat dengan musik. Iya. Informal aku cerita. Ini pertama kali loh. Iya. Udah 11 tahun udah pertama. Iya guys, jadi Pak Jody ini, Pak Setiawan Jody kalau kalian lihat di Google di mana-mana, interview terakhir mungkin sekitar 2011-an. Jadi sekarang 2022 baru pertama kali interview. Jadi an honor for me Pak. Thank you Pak. Thank you.
Nah, Pak, yang saya tertarik lagi Pak, selain pabrik Lamborghini, kalau orang lihat Pak Setiawan Jodi Google, pasti keluarnya pabrik Lamborghini, kemudian Metallica Pak. Pak Jokowi nonton sama Pak Jodi 2013, tapi sebenarnya 20 tahun sebelumnya, 1993 udah masukin Pak ya. Ya. Itu ceritanya gimana Pak? Kenapa Metallica Pak yang dibawa Pak, masuk Pak? Itu Aero atau Nah, apa Pak? gini, Sorry. Aero. Aero. Oke. Yang pertama kali Aero. Ya. Saya setelah kejadian di Lebak Bulus itu, Ya. kapok saya datengin Ya. Metallica lagi. Nah, tapi sebelum masuk Lebak Bulus 93, kenapa Metallica nggak band-band lain Pak? Kok dipilih Metallica waktu itu Pak? Karena waktu Metallica kan ada Rilis Black ada Album Pak. kerusuhan itu, Oh, gitu. ya. Enter the Sandman itu kan. Enter the Sandman. Ya. Oke. Ya. Saya udah deh, aku nggak mau lagi, udah cukup deh. Iya. Saya bilang sama Sofyan Ali, udah cukup deh. Oh. Karena Iya. banyak yang ibu-ibu datang ke sini, Minta ganti rugi, mobilnya rusak. mobilnya rusak. Ya. Jadi guys, ngasih konteks kalau 93 itu ada konser Metallica pertama. Kalau kalian yang generasi milenial, yang Gen Z nggak tahu. Tahunnya 2013 mungkin. Tahun 1993 Pak Setiawan Jodi udah masukin Metallica melalui perusahaannya Aero Pak ya waktu itu Pak ya. Konsernya bukan di GBK. Waktu itu GBK pakai atau gimana Pak ya ceritanya Pak ya? Sebetulnya kepake. Ya, kalau ada GBK mending nggak jadi masalah. Iya. Mana menampung. Tapi Pak Jodi nekat di Lebak Bulus saja. Bulus. Jadi di stadion Lebak Bulus mungkin kapasitasnya nggak cukup, bludak. Tapi yang rusuhnya Metallica waktu itu rusuh bukan karena di dalam gedung, di dalam stadion, tapi di luar orang nggak boleh masuk, itu merusak semua. Jadi kalau kalian lihat Google beritanya tahun 93 waktu Metallica masuk rusuhnya di luar. Nah itu Pak Jodi ganti banyak Pak ya? Enggak Pak waktu itu? Ya lumayan. Tapi ya kena marah, tegur. Kena marah Tapi Pak Benny nggak Murgani. pernah marah secara kasar, nggak, beliau loh marah. Halus Pak ya, orang Jawa Pak ya. Dua orang tuh yang pusing, saya sama Pangdam saya aja, Oh, Indro Pak Benny. Priyono, Oh, Mas Indro. Oh Pak Indro ya. Ditegur Pak waktu itu langsung Pak. Hah? Ditegur Belum enggak, beliau juga kena tegur. Oh, oke. Mungkin Pak Indro kena tegur sama panglimanya. Oh, oke. Saya nggak tahu. Nah, kemudian 20 tahun kemudian 2013 Pak Jodi nonton sama Pak Jokowi Pak ya waktu itu Pak ya. Ya, Iya. saya nonton, beliau udah menang jadi presiden kalau nggak salah Oh ya. iya waktu itu Pak ya. Beliau kan senang Metallica. Iya. Nonton bareng gitu ya. Kita nonton di mixer sama beliau. Iya. Ya udah, aku udah tahu. Saya bilang sama beliau, ini mungkin terakhir nih kita bisa begini. Setelah itu kalau bukan karena udah presiden mana bisa. Oh iya. Waktu itu kan menang presiden terus. Oh oke. Di congratulations sama Metallica, Metallica. iya. Indonesia satu iya, gitu iya. loh. Profile picture-nya Lars Ulrich, drummernya kayaknya ganti waktu itu dengan Pak Jokowi juga. Lars Ulrich. Iya. Tapi hebat Pak ya, band itu awet Pak ya sampai sekarang Pak ya. Iya. Sampai sekarang kan. Iya. Pak, karismatik. Iya. Pak, balik ke band Pak, karena Takwa Pak. Waktu itu idolnya siapa sih Pak? Waktu itu idolanya? Waktu idolanya Pak Jodi atau reference kawan-kawan ya? Iya. Kita membahas selalu workshop musik. Hah? Kita melihat ada seperti Pink Floyd, oke, legend Inggris ya. Kita pelajarin terus. Oh, oke. Lalu The Beatles, oke. Sgt. Bieber di album itu. Oke. Ya itu jadi reference. Referensinya itu Pak ya. Oke. Iya. Dari art rock, progressive art rock yang begini. Iya. Saya lihat waktu itu konsernya selalu gila Pak, megah Pak waktu itu Pak. Iya. Terakhir 2011 Pak. Iya. Pak, itu Pak ya, kan Pak Jodi kan juga ini Pak, waktu itu kan sirosis hati Pak ya. Itu tahun berapa Pak? Wah, itu sirosisnya mulainya sudah hampir lebih dari 10 tahun. Gejalanya apa Pak? Sakit terus atau gimana? Saya olahraganya keras. Panjat tebing sama surfing. Surfing juga Pak ya? Nah, pengalaman surfing ini lah sama Iwan jadi mata dewa itu. Oh, kok bisa Pak hubungannya? Nah, waktu surfing itu kalau melihat matahari terbenam, kayak mata itu dewa. ombaknya menjadi sakral dan indah. Oh, itu mata dewa asalnya dari kan situ. Lidah gelombang jilati batinku gitu. Oh, oke. Ya, aku nggak takut kalau mati apa ombak gede ya, yang penting karena orang Jawa filosofinya dulu yang kita kan ada Nyai Loro Kidul. Iya, Loro Kidul. Malah diopeni Nyai Loro Kidul. Oke, malah nggak takut. Paling nggak ketemu. Jadi Pak waktu itu karena itu sama minum alkohol Pak ya, sering Pak waktu itu Pak ya? Karena ya ini makanya nggak baik itu untuk
pelajaran buat generasi muda. Iya. Kalau bisa nggak minum alkohol lebih baik. Lebih baik ya. Tapi kalau minum ya sedikit-sedikit aja. Sedikit aja, enjoy aja Pak ya. Wine apa. Tapi kalau udah taat sama agamanya, agama apapun kan Iya, melarang tidak ya. menganjurkan minum alkohol. Iya. Cuma musik rockan dulu kan identik minum-minum mau mabuk Pak ya. Iya, Kalau waktu bukan identik. soal musik rocknya, kalau saya minum sebelum masuk ke gelombang itu Sebelum surfing minum dulu. minum sedikit. Wih. Oh. Jadi rasanya kayak mbaknya tuh Lebih kerasa Pak. wah, lebih terasa gitu. Waduh. Dan nggak ada takutnya. Oh. Kalau kena undercurrent, jadi surfing ini kadang-kadang kena current, Nah, Karen. nggak ngelawan saya Ikut ikutin aja? aja. Oh. I follow you. Balik lagi. Kalau yang lawan malah kecapean, hanyut Pak ya melannya. Lewat. Ya. Oh. Ini penting tuh anak-anak Iya. muda. Sekarang yang saya udah nggak boleh surfing sama dokter. Iya Pak. Setelah transplant. Iya. Tapi cucuku kalau Surfing. Surfing di mana Pak? Bapak kan di Jawa, surfing di mana? di Pelabuhan Ratu. Oh, Pelabuhan Ratu. Aman sama Pangandaran. Oh, Pelabuhan Ratu kan Nyai Roro Kidul ya dia Pak jadi kesannya. Cucuku udah. Oh, Kita aduh. hormat sama Nyai Loro Kidul. Ombaknya gede Pak. Iya, cucu-cucu saya. Iya. Sama ibunya benar anakku Iya, yang iya, namanya iya. Maharani Iya. Joni itu. Hah? Berani dia surfing. Oh. Iya. Iya. Oh, jadi mata dewa itu waktu surfing ngelihat matahari terbenam. Aku cerita sama Iwan. Oh. Waktu matahari terbenam nih, gua surfing ya. Kita bayangin kalau berdua duduk di pantai itu. Oh, Iwan Fals juga surfing. Enggak, Iwan berimajinasi surfingnya. Oh, oke. Lebih Iwan pinter imajinasi. Oh. Lebih orang surfing beneran kali itu. Oke. Tanya Iwan sendiri Iya. aja. Surfing karena dari Amerika atau dari sini, Pak? Surfing. Kan biasanya kan olahraga Amerika, Pak ya. Amerika. Iya. California kan. Iya kan? West Coast lah, Pak West ya. Coast. West Kadang Coast, kalau ya. kita ke Hawaii, wah itu Iya. the best wave. Iya. Terutama di Maui. Iya, Maui ya. Tapi di kita nggak kalah. Iya, Bali Di Brajakan. Oh. Pulau Jawa, Pulau Jawa. Banyuwangi, Brajakan. Iya. Bali ya lah. Iya. Brajakan, lalu yang the best tuh di daerah sekitar Nias. Di Sama sekitar Nias. Mentawai. Oke. Tapi Aku tahu semua ombak-ombak itu. pernah hampir meninggal nggak Pak main gitu, Pak? Banyak. Biasanya kenapa, Pak? Kena undercurrent atau Undercurrent. bukan kepalanya nabrak karang atau Karena undercurrent. undercurrent? Undercurrent ngelawan. Oh, oke. Panik kan. Terlalu lama. Panik. Iya. Jadi harusnya tahan nafas aja ngikutin aja, Pak. Ikutin aja. Oh, oke. Kadang-kadang orang takut kan, kok lama banget gitu kan. Iya. Saya belajar sebentar, seneng surfing, tapi di Bali nabrak itu pasir sama itu berdarah kepalanya. Oh gitu ya, terus kapok. Iya, surfing kapok. Tapi sekarang surfing pakai kayak elektrik skateboard kayak surfing, Pak, one wheel gitu, Pak. Iya. Loh, ini Pak, kalau boleh belajar Pak, ini kan tujuan podcast saya biasanya berusaha capture life journey-nya kayak dari Pak Setiawan gini Pak ya. Mau dengan Pak pesannya kalau managing multiple business itu gimana sih Pak untuk anak muda sekarang kan pengen punya banyak bisnis sekaligus Pak. Dari Pak Jody kan udah senior, udah ngalamin ini semua Pak. Gimana Pak caranya waktu itu managing? Ya sekarang untuk anak-anak muda nggak ada susahnya sama sekali. Gitu. Nggak ada susah sama sekali karena Ya, teknologi zamannya zaman digital. Iya. Zaman saya masih zaman transisi dari Iya, analog iya. ke digital. Iya. Cuman aku udah berpikir digital waktu masuk di Ke? Telkomsel dulu. Telkomsel, oke. Sebagai pendiri Telkomsel saya udah berpikir situ. Oh, oke. Makanya bagus nih kalau Menteri BUMN Iya. Erick Thohir, Mas Erick udah mikirkan Telkomsel mau masuk di metaverse. Bagus. Cuman aku kan kadang-kadang nggak ngerti ini yang dibilang metaverse bisa jual aset-aset NFT, iya. Mahal itu kan artificial. Iya Pak. Ya Kalau pasti bersih Pak sebagian. Aku bikin gini loh. Aku juga kagum dengan metaverse. Ya. Artinya metaverse itu kan beyond universe. Iya. You know? Merging virtual sama fisik. Tapi aku mau yang organik. Oh, oke. Ombak, Iya. angin, Iya. tebing, gitu. Iya. Kalau Jepang, Oke. filosofinya ada Osaki. Osaki artinya apa? Yang kayak metaverse tapi yang alam gitu loh. Oh, oke. Pak, tadi lupa Pak mengenai ini Pak, belum teruskan mengenai kan saya baca kalau sejarahnya Pak Jody kan berhenti di 2011-an Pak ya. Kan tadi kan udah berapa tahun, 10 tahunan dari keluarga ada sirosis Pak ya. Memang
Dari mama, Dari ibu saya. ibu ya, dari ibu udah ada ya. Ya. Ditangani dokter yang sama di Singapura Dokter yang dengan bapak sama. ya. Oke, itu apa namanya Pak? Jadi waktu punyanya gimana Pak? Kenapa harus sampai dicabut Pak? Diambil hatinya kenapa? Kerusakannya udah total. Total. Sebab kalau nggak dibuang semua, Iya. bisa menjadi Tumor. tumor. Oh, oke. Jadi cirrhosis dulu, Ya. tumbuh tumor, Oh, tumor dijamin menjalar menjadi cancer. cancer. Oh, Susah oke. kalau kayak gitu. Oke. Maka dia tanya saya, Ah. Jody, tentang Iya. almarhum, Hmm. gimana kamu? Siap nggak kalau saya ambil semua? I'm ready. Dokter Singapura waktu itu Pak? Yeah. Oke. But the chance only 50-50. 50-50, oke. Ya, I'm ready. Oke. I'm ready for the next life. Oh, wah. Mati. Iya. Tapi waktu itu Dan Putri, Islam Iya. kan diajari di itu. Iya. Tapi waktu itu Pak Reddy itu dari Putri, dari anak keempat, Jehan itu udah ready nyumbang juga atau belum? Pak? Itu berani dia. Oh, oke. Dari Dia- anak-anakku semua tuh yang paling berani Jihan. Dia mengambil separuh, kasihin ke bapak. Yang di separuh, Yang di separuh. lalu dia tumbuh Iya, kembali. kembali. Saya juga menjadi utuh kembali. Oh, oke. So, jadi sekarang Oke. aku punya Padahal dikasihin half ya, tumbuh lagi Pak ya. tumbuh. Oke. Full. Iya. Jadi sekarang saya punya umurnya Jihan. Iya. Darahnya. Iya. Nah, 40s Pak ya. Jadi 41. 41. Iya. But Tapi I'm kelihatan 70 gitu. ya Pak Jody ini umur 70-an tapi sekarang dengan liver 40-an Pak ya. Iya. Iya. Jadi seger kelihatannya. Jadi Tapi kayak film itu Benjamin Button. oh, Benjamin Button reversing back ini. Jadi Pak. you lihat fotoku yang 15 tahun yang Iya, lalu. reversing ini. Iya. Benjamin Button reversing ke jadi lebih kecil itu Pak ya. Iya. Tapi kenapa Pak sejak 2011 sejak kejadian itu Pak menghilang Pak dari media Pak, hampir nggak ada lagi. Ya buat apa saya? Oh, Udah ada sosial media saya nggak mau ikut. nggak mau ikut. Oke. Tapi ada kemarin penulis yang bikin yang buat kedai kopi itu. Iya. Aku nggak ikutin, saya bilang. Yang Benny nggak, Jody itu iya, Pak. di itu. Oh, DVD. Oke. Iya. Aku nggak ikut Instagram, Oke. Metaverse. Iya. You don't need it. Iya. Karena orang-orang ada yang pakai nama aku. Oh, Semua. Pak Tapi nama kan- Stephen Jody itu. Oh iya, tapi ya ada, diemin aja. Oh, oke. Kalau ada yang ini kan kena sendiri udah berapa Iya. Iya kan? Iya. Hanya cuma bercanda aja. Iya. Atau kecuali dia niru namanya Bapak, nama Stephen Jody juga. Iya. Pak. Iya. Ya, Tapi what's the lesson, Pak? Itu kan I read you feel like you have this is your second life, Pak. Waktu sejak kasus transplantasi liver hati ini, Pak ya. Iya. How do you feel, Pak? What do you feel? Itu Kenapa? itu sudah siap meninggal waktu itu benar-benar, Pak ya. Iya. Iya, terima juga, Pak ya. Terima. Hah? Terima keluarga itu juga punya makam keluarga. Udah siapin juga Udah makannya. disiapin. Sebelum operasi itu sudah siapin, Pak. Iya. Oke. Dan mau nggak waktu sebelum operasi terus melihat hasil operasi bagus, tapi Oke. kalau saya belum cepat recover. Recover 3 bulan. Iya. Oke. Jadi dokter bilang wah keadaannya nih ini kan naik turun gitu. Iya. Keluarga siap-siap. Iya. Pak Jody juga diikat Pak ya, supaya nggak gerak. Kenapa kalau gerak kenapa Pak? Karena kalau gerak ini kan bisa mempengaruhi recover. Oh, oke. Dan memang sakit tuh. Iya. itu. Kenapa kok dokter Singapura Pak? Karena dokternya ibu itu sama. Karena dokter ibu saya Iya. dan menurut riset saya waktu itu dokter kita belum ada yang siap. Dokter di Singapura. Oh, oke. Sorry to say that. Iya. Mungkin saya yakin sekarang sudah. Sudah siap ya, dulu belum Siap. ya Pak ya. Dulu belum. Iya. Dan ibu saya kebetulan udah dirawat oleh dokter itu. Oke. Ya. Iya. Pak, jadi sejak itu 2011 praktis menghilang Pak ya, dan saya ini yang pertama Pak interviewnya Pak ya. Yes. Iya. Pak, nanti waktu saya masuk Pak Jody belum masuk, saya lihat foto-fotonya. Guys, kalau kalian lihat ini belakang ini singa dari Tanzania nih. Kemudian di foto-fotonya ada dengan Muhammad Ali, dengan tokoh-tokoh dunia juga yang lainnya. Ceritanya dengan Muhammad Ali gimana Pak? Muhammad Ali, saya dulu kenal sama Don King, Promotornya. terus waktu melawan Larry Holmes, Larry Holmes di Amerika ya Pak itu ya? Amerika, Las Vegas. Bukan yang di Filipina yang rame itu Pak, bukan lain Enggak. bukan Larry Holmes itu. Lupa aku Ah. saya nonton dari TV itu.
Oke. Itu di New York. Nggak, saya nonton di Los Angeles. Oh, jelas. Oke. Iya. Jadi waktu itu Mali ini ngomongnya gede banget. Iya. Saya agak kesel juga, wah bisa kalah dia loh ngomong Iya, gede. Bener kalah sama Larry. Oh, kalah waktu itu. Iya. Oh, waktu foto itu Jadi kesini tuh sama Larry ke rumah sini. ke sini rumah ini. Yes, ya, ke rumah ini. 2 orang itu, Pak. 2 orang itu. Loh, kok bisa kan dari LA? Ya enggak, Kebetulan. waktu setelah berselang hampir 15 tahun tuh berapa Oh, mereka tahun. berdua ke sini, Pak. Jadi ada tour, Ah. bukan khusus ke rumah saya, enggak. Iya. Mereka ada tour aja, ada data listnya tuh ngomong teman Iya. saya. Jadi tadi sebelum podcast saya juga sempat ngobrol dengan Pak Jody, dan saya juga baca di rumah yang gede di Kemanggisan ini juga ada ini guys, Metallica juga mampir Pak ya. Semua. Metallica mampir ya. Lu Pak tunjukin sajiin tari barong ya Pak ya. Ya. Ini real metal of Indonesia Pak ya. Iya. Di sini Pak. Di belakang itu. Oh ya. Jadi yang di foto-foto itu di belakang itu. Metallica itu Pak ya. Iya. Lalu si Yngwie Malmsteen juga mampir Pak ya. Mampir. Oh oke. Jadi rumahnya Stevie Wonder. Stevie Wonder mampir sini Pak. Kalau Stevie Wonder saya sering ketemu Pak di LA Pak, di Anaheim, pameran di NAMM Show itu Pak. Oh iya. Iya, jadi dia dikawal orang kan nggak kelihatan gitu kan, selalu nyoba keyboard baru. Yang itu, yang awal saudaranya itu Siapa Pak? Brian Lorado namanya. Oh oke. Itu temannya apa Pak? Ya kenal baik. Oh ya. oke. Kenal teman. Oke, mampir ke sini juga Pak? Ya. Oh oke. Kan dulu yang bawa sini kan Aero juga. Oh Aero juga. Yang kursi Sofyan Ali tuh. Oh Kan oke. di Wonder, Sofyan Ali semua. Tapi nggak mau terusin Pak, biar CEO masukin artis lagi luar. Ya kita lihat nanti lah. Kita lihat. Moga-moga setelah pemilu nggak ada pandemi lagi. Iya. Pandemi buat selesai nanti bulan Iya. Maret, April paling nggak. Iya, semoga Pak. Iya. Setelah pemilu 2024 Pak ya. Ini Omicron itu kan kayak vaksin aja tuh. Iya. Karena itu oleh orang yang udah divaksin, ya nggak terasa apa-apa. Iya. Tapi setelah semua kegiatan ini Pak ya, tadi saya juga dengar dengan Pak Jody yang masih ngantor sampai hari ini Pak ya. Iya. Masih ngantor ya Pak. So tapi you're trying to ini Pak ya. Dulu kan oil sama tanker semua itu lagi mau ditinggal Pak ya. Pelan-pelan Pak ya. Oke. Apalagi pandemi ini, waduh tanker killing the ground. Tapi bukannya kontainer jadi mahal semua, pengangkutan susah. Bukan, kalau pengangkutan itu kan lebih susah. Iya. Gitu, mahal. Mahal. Itu tidak mendatangkan keuntungan. Oh gitu. Yang untung ada juga, yang tenggelam ada juga. Oke. Saya untung udah nggak ada. Nggak punya kontainer, tanker yang udah tinggal sedikit. Pak, sama juga di ruangan ini Pak, saya lihat Bapak ngelukis Lee Kuan Yew muda sama tua Pak ya. Yes. Ya, dia salah satu your hero juga Pak ya. Ya, he's a hero for me. Kenapa Pak? Bayangin tuh, sebuah pulau kecil begitu. Iya. Beliau memanage pulau itu dengan cara demokrasinya Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew demokrasi aku bilang. Tapi kan orang bilang dengan tangan besi juga Pak katanya. Iyalah, dia harus menjadi benevolent diktator juga. Benevolent diktator, ya kan? Kayak China juga ya. Iya, benevolent ya dia yang the wisdom bijak. Iya. Dia seorang benevolent yang extraordinary gitu. Iya. Pak dari ini Pak, kalau boleh ini Pak, kan saya nggak ngerti politik dan juga podcastnya nggak pernah tentang politik Pak. Cuma dari Bapak Presiden yang dulu sampai sekarang Pak, kalau wisdomnya pelajarannya apa Pak? Kalau misalnya dari sebelum ini Pak? Kalau saya melihat setiap presiden punya power manajemen sendiri-sendiri. Pak Harto misalnya? Pak Harto, power beliau revolusinya pembangunan. Pembangunan itu revolusi buat saya. Tadi punya filosofi apa tadi Bapak jelasin tadi? Yang filosofi apa tadi Bapak bilang jinjeng di... Ya, mikul dur mendem jero. Mikul dur mendem jero. Jadi kalau dulu Bung Karno mau diadilin, penting nih. Pak Harto nggak setuju. Oh, Pak Harto nggak setuju Bung Karno diadilin. Oke. Kalau mungkin waktu itu kan ada yang senior lainnya kayak Pak Nas kan, tidak menentang, gitu. Sama Pak Harto nggak mau. Mikul dur mendem jero. Nah, sekarang Pak Harto kemarin mundur. Mundur loh ya. Kita harus hormati juga. Saya tetap mikul dur mendem jero juga. Mikul dur mendem jero, oke. Jadi ya udahlah, yang baik aja Pak Harto kita lihat. Yang nggak baik kan udah ada penertiban
negara Iya, ada iya. sendiri. Iya. Gitu. Kalau yang dari lain-lain Pak, tadi saya lihat foto-fotonya cukup dekat dengan Pak Gus Dur juga, Pak. Wah ya? itu Atau- dari Kiai ya udah sama beliau Oh iya. suka di rumah sini. Oh. Kalau pelajaran dari Pak Gus Dur yang almarhum Pak Gus Dur yang paling berkesan Wah apa? Pak? banyak bahwa Tapi dia Tuhan atau Allah itu Hah, guru abadi, Guru abadi. guru awal yang kekasih Oh, abadi. Oke. Ya bahasa Arabnya beliau Kiai bahasanya Iya. saya nafsi sayyidil al-wali wal akhirin Oh, artinya inahu saikul bisa ya ramar. Jadi ya itu bahwa Tuhan Allah itu guru awal dan sampai guru terakhir. tiada akhirnya. Terakhir. Ya Oke. kekasih awal gitu. Iya. Harapnya kita Iya, bukan Kiai. Iya. Tapi dia jenius ya, Pak ya? Hah? Matanya nggak kelihatan tapi jenius ya Pak Gus Dur ya? Serius? Jenius Yes. ya? Iya. Iya. Kalau Pak Jokowi udah kenal lama Pak dari Solo? Beliau ya sebelum jadi wali kota sama-sama Udah kenal di ya? Solo. Oke. Kebetulan beliau juga suka musik rock. Rock, oh sama-sama ya waktu itu ya? Iya. Jangan fansnya Kata Takwa Pak dulu nggak? Iya. Iya. Tanya beliau aja. Iya. Beliau udah presiden, saya nggak mau sok Iya, deket gitu kan. Iya. Saya kira rakyat Indonesia dekat sama Pak Jokowi. Iya. One man, one vote. Iya. Ya mungkin lah saya kenal beliau udah Ah. lama. Tapi udah lama saya nggak ketemu. Iya. Nggak ada lah, hampir 2,5 tahun. Pak Jody kan senior nih Pak ya, udah berhubungan dengan banyak orang Pak, pejabat, penguasa, musisi. Ada yang disesalin nggak Pak selama ini Pak? Waktu itu kan sempat katanya waktu itu sempat konflik dengan teman lama sendiri, teman baik Pak Iwan Fals juga. Oh, Udah selesai? enggak Nggak ada lah, ya? itu yang konflik bukan saya sama Iwan. Saya sama Iwan nggak pernah konflik. Teman Tapi baik yang mantap ya? konflik manajemennya aja. Oh, manajemen aja. Tapi tetap teman Pak ya? Ya udah selesai itu. nggak ada Oh, apa-apa. oke. Sekarang lagi mikirkan sekarang kan sama-sama aset itu udah di-manage sama Musika. Hajin Oke. Musika ya. Iya. Bu Hajin. Jadi jadi artinya udah nggak pusing kita kan. Oke. Artinya setelah ini Bapak juga bisa masih main lagi Pak ya barengnya Pak? ya? Bisa. Oh, oke. Nunggu pandemi ini mungkin Pak ya? Ya, Oke. moga-moga kalau pandemi selesai saya bilang sama Sufyan Ali. Oke. Kan dulu yang mulai kan kamu. Ah, Nanti kalau mungkin kita terakhir nih antara takwa, ah. kamu lagi deh. Oh ya siap. Siap ya? Siap. Wah, oke. Ya. Dan teknologinya udah canggih Pak sekarang Pak. Harus direkam dengan baik tuh Pak. Yes, Iya, ya, iya, nanti iya, kita iya. ngomong oleh alat-alat yang Iya. Siap. Dari kalau diizinkan Tuhan yang Maha Esa. Iya, benar Pak. Amin Pak. Saya doakan Pak bisa Iya. menyaksikan kanal takwa lagi. Pak, kalau ini Pak, Pak Setiawan Jody juga pernah dicatat sebagai top gitaris di majalah Rolling Stone Pak ya. Iya. Berarti gitarnya kan banyak Pak. Berapa pernah koleksi berapa gitar Pak? Ya puluhan lah. Puluhan, enggak Ntar ratusan. Enggak lah. Tapi Karena kan susah milih gitar ini. Susah dan kamu kan tahu Iya. ngerawat gitar. susah. Lebih susah ngerawat gitar daripada ngerawat istri. Ibunya nggak ada. Ya kan? Pak, tapi gitar kenapa Y7 strings Pak? Kenapa nggak 6 string aja? Karena saya dapat low-nya. Low-nya aja. Oh. Kalau dari yang 8 string ada lagi kan, Iya. Tosin Abasi, saya masih belum bisa Tosin Abasi dapat ya? gitu Iya, loh. iya. Iya. 8 strings. Kalau apa namanya Pak? Kalau tadi tokoh politik Bapak ada ngakuin berapa orang? Kalau gitaris siapa Pak? Idolanya. Mulai dari Jimi Hendrix, Jimi Hendrix, oke. terus Joe Satriani, Joe Satriani, oke. terus Stevie Vai. Steve Vai, oke. Ya, itu. Iya. Saya masih terakhir ketemu Steve Vai di Pasadena Pak. Oh, ini Habis Pasadena. show makan di restoran Nipi Aceh Pak di Pasadena. New Pasadena itu Pak. Ya di Colorado Boulevard itu masih ketemu. Kan dia masih aktif ini Pak di NAMM Show Pak. Ya nanti Pak Jody sehat. Kalau udah pandemi NAMM Show lagi Pak di Naim pasti ketemu Pak. Iya. Hampir Pak. Iya. Pak, ini Pak terakhir Pak. Ya. Kalau misalnya bisa sharing Pak, pesan apa sih Pak? Secretnya Pak Jody sampai segini umur 70-an masih ngantor. Secret of success-nya atau pesan yang mau di-sharing ke generasi muda apa Pak? Saya jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Gitu. Iya. Karena makan yang sehat itu seperti apa Oke. dan paham perjuangannya apa gimana. Iya. Belajar, berjuang dan bekerja. Oke. Tetap bekerja, belajar, berjuang. Itu tiga Oke. itu. Belajar, Bekerja. berjuang. Oke. Makanya kalau Pak Jokowi bilang bekerja ya benar. Benar. Oke. Nggak ada ICW Pak ya, itu tetap Yes. Pak ya. Nah, tiga itu.
Oke. Daripada kita ngomong bersayap-sayap malah pusing. Iya. Anak-anak sekarang kan zaman era TikTok. Iya. Oke, simple aja. Iya. Singkat. Iya, iya. Bekerja kalau ini belajar, bekerja, berjuang, Pak ya. Berjuang, belajar, kerja. Oke. Apalagi sekarang ini aku nggak perlu guru gitar. Iya, semua YouTube. Sudah ada di YouTube. Dulu nggak ada, Pak ya. Dulu nggak ada. Jadi Pak ngulik apa dulu waktu itu, Pak? Ngulik pakai apa? Belajar macam-macam ya? Ya, saya melihat linknya Jimi Hendrix ada, ya, Stevie Vai legatonya juga ada, Joe Satriani Arpeggio-nya juga ada. Oke. Ini yang aku suka itu siapa namanya? Yang pemain gitar, aduh lupa ya. Belajar kayaknya juga suatu yang penting untuk Pak Jody ya, karena sampai sekarang umur sekarang pun belajar terus Pak. Iya, karena apalagi sekarang ada artificial intelligence. Lupain aja yang university, anggap aja nggak sekolah. Sekolah lagi. Pak, it's been an honor Pak. I enjoy talking to you, and it's an honor karena Pak Jody salah satu idola saya. Nggak tiba-tiba bisa ketemu lagi dan dikasih kesempatan interview. Thank you so much Pak. Yes. Guys, any comment please let me know below. Okay? Thank you Pak. Merdeka.